kami terima kasih dilibatkan untuk ikut dalam pertemuan ini. Terima kasih. Yang kedua, ini belum isinya. Semakin berubah itu semakin banyak ngomong. Betul. Yang kedua, pertemuan ini hanya akan diisi makan siang dan tanda tawa tanpa bermakna kalau tidak ada hasrat untuk memperhatikan alma mater. Maka ikatannya adalah alma mater itu saya yakin teman-teman semua para alumni senior maupun junior ingin supaya ATMI itu PIKA itu tetap jaya, begitu kan ya? Tetap lestari, tetap menjadi pionir dalam pendidikan kejuruan vokasi. Nah, pikiran-pikiran teman-teman yang hebat ini diperlukan supaya kami bisa berubah dan berbenah. Berubah bisa buruk, bisa jahat, tetap bisa baik, tetapi berbenah untuk menjadi baik itu adalah juga kontribusi para alumni, kontribusi internal kami PIKA maupun kontribusi segenap pemerhati serikat khusus yang memiliki ini. Nah, yang ketiga, Pater Provinsial sedianya datang bersama kami, tetapi tidak bisa. Tadi malam saya melayat setelah kondangan, melayat ke Giri Sonta, Romo Hadi sendirian, saya sedih sekali. Besok aku mati ya tinggal yang menunggu ya. Tidak ada orang yang menunggu, hanya satu novis berjubah sambil mungkin sambil berdoa atau melamun, saya tidak tahu. Saya membayangkan masa depan saya. So, mati di Giri Sonta, mungkin ya akan kesepian seperti itu, meskipun mati nggak mengenal kesepian. Tetapi saya berpikir bagaimana setelah berkarya di tempat ini pasti ingin meninggalkan legasi tertentu. Betul. Nah, ya kan? Oh, kok semangat ya? Angkat dulu mobilnya tuh. Tapi meskipun saya tahu bapak dan mbak mungkin sedikit kecewa bapak terprofesional tidak bisa hadir karena dia sebagai yang memiliki semua ini, maka mohon maaf, namun jangan mengendorkan hasrat untuk memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PIKA ke depan. Maka pemikiran-pemikiran yang berguna bisa dialamatkan kepada Bruder Laksono langsung maupun kepada kami yang yayasan yang akan menyusui nanti. Dan yang terakhir, yang keempat teman-teman, metal booking dan wood booking itu kan bisa bekerja sama dengan luar biasa. Oleh karena itu mengapa dijadikan satu vokasi, satu yayasan supaya perpaduan ini maju bareng. PIKA maju, ATMI maju, SMK PKL maju dengan dukungan teman-teman semua dan alumni. Coba alumni ATMI dan alumni PKL, alumni PIKA bergabung, itu kan kekuatan luar biasa untuk memajukan dunia industri kayu dan besi. Terima kasih, semoga pertemuan ini semakin menggairahkan kita semua untuk berbagi internal para alumni maupun kemudian pada alma mater. Dukungan teman-teman semua tetap kami perlukan supaya kami tetap bertahan dan maju secara lebih berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Silakan Bruder untuk memberi salam. Baik, terima kasih. Baik, Bu Tania, Clarissa, Ibu, ya, bapak-bapak semuanya, para alumni yang saya hormati. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mas Sono. Saya belum jadi alumni, jadi tapi angkatan 52. Tahun depan kalau saya lulus dari PIKA baru angkatan 53. Jadi saya menjadi kepala sekolah ini tahun ke-8, tetapi di PIKA sudah bekerja selama 16 tahun. Baik, itu perkenalan singkat saya, nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Santo mengenai Romo Provinsial. Sebelum berangkat ke sini saya sempat dengar pada Romo Provinsial.
nitip pesen apa Romo kepada para alumni Jawa Timur. Beliaunya singkat saja. Saya pesan supaya para alumni tidak lupa alma maternya. Titik. Sudah. Cuma itu aja. Itu pesan dari Romo Provinsial. Tetapi sebagai pribadi yang sekarang bekerja di SMK PIK, saya menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan mengarah ke hal yang baik. Tadi Romo Provinsial, Romo Istanto menyampaikan berbenah. Kita mencoba untuk berbenah dari sisi kualitas guru, berbenah dari sisi kualitas lulusan, berbenah dari sisi fasilitas sekolahan juga. Memang ini tidak sepadan. Kita mempunyai tantangan yang cukup berat bahwa di IKA sekarang kita mengalami salah satu kesulitan untuk mencari murid. Memang kemarin yang lulus sama yang masuk itu masih sama. Kemarin lulus 45, sekarang yang masuk pun 45 juga. Sebenarnya juga tidak berkurang. Tetapi kalau dilihat dari target, itu adalah kita masih kurang 25%. Karena target setiap tahun kita 60, tapi baru tercapai bahwa 45. Sehingga masih kurang adalah 25%. Itu yang menjadi salah satu tantangan kita bersama. Maka segala upaya sudah kita lakukan, baik itu dari sisi jasmani atau rohani, supaya nantinya kita itu bisa mendapatkan target mengenai 60%. Secara internal kita berusaha untuk menganalisa bagaimana kalau membuka jurusan baru, bukan hanya teknik furniture saja. Kita sudah mencoba untuk menganalisa, merencanakan bagaimana kita mencoba untuk desain produk. Saya sudah kontak kepada Pak Boyke juga siap membantu untuk merumuskan mengenai kurikulumnya. Bahkan beberapa dosen di Tarumanagara, Universitas Tarumanagara Jakarta itu juga siap membantu kita kalau nanti mencoba untuk membuka jurusan baru. Hal ini salah satu cara kita supaya nanti jumlah murid itu adalah terpenuhi. Beberapa perkembangan yang ada di SMK PIK sebelum nanti saya ada pertanyaan itu adalah PIK beralih dari Yayasan Kanisius ke Yayasan YKBS, dari Romo Heru Widarto ke Romo Istanto. Sekarang alih kelola sedang berproses. Mudah-mudahan targetnya Januari tahun depan itu selesai. Akademi Teknik PIK yang dulu dikenal dengan PIK 2 kayaknya ya, itu sekarang menjadi APK mulai 2021 memang diserah terimakan atau dialih kelolakan ke Yayasan Pendidikan PIKERE. Sekarang juga berproses. Mudah-mudahan tahun ini atau paling lambat itu adalah tahun depan itu adalah Akademi Teknik PIK itu adalah sudah pindah dari Imam Bonjol 96. Sehingga Imam Bonjol 96 kalau nanti Akademi Teknik PIK itu pindah, itu akan dikelola oleh SMK PIK, khusus SMK PIK saja. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap dinamika SMK PIK. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada sambutan singkat pada siang hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, dipersilakan. Selamat siang semuanya. Waktu saya berikan kepada Bu Tania. Monggo. Sambutannya luar biasa untuk kita semua. Nah, seiring berjalannya waktu pasti ada nih perubahan dari kita. Sekarang kita mau adakan sesi tanya jawab mengenai bagaimana sih kita sekarang gitu. Oke, tanya jawab akan dimoderatori oleh Pak Kadono dan juga silakan Pak Mar dan Pak Joko. Ya, selamat siang semua teman-teman. Iya. Yang hormat Romo Is, Bro Nasono, Pak Adrian, Wakil dari Jawa Tengah, dan
Saya mungkin hanya mau menyampaikan beberapa hal. Mungkin nanti akan berkali Pak Mahbun. Saya akan cerita dahulu bagaimana pertemuan ini bisa terjadi. Ya, mungkin seperti itu. Beberapa dari kami, dari kita ini ada yang secara rutin reguler itu bertemu. Ya, ya memang karena judulnya itu ikapi judulnya kita yang bahagia. Jadi tempat di mana orang yang kurang bahagia di sana tempatnya. Jadi itu secara reguler kami bertemu di sana. Kemudian dari ngomong-ngomong kosong itu muncul ide untuk membuat semacam kecil semacam ini. Ya, teman-teman di sana mengerti bahwa jenjang atau perbedaan generasi kita terlalu jauh di sana. Kita dari 1 sampai 40 sekian sekarang. Larissa sama Tania itu 46 ya, 45, 46 ya. Jadi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri bahwa ada sebuah halangan dari sisi generasi ya. Oleh karena itu kemudian kita juga perlu jembatan. Jembatan itu siapa? Ya kita ketemu karena kita sebagai PIKA. Maka kita menghadirkan PIKA di sini, Budha Nasono, Moki, Pak Adrian, bahwa kita ini sama sebetulnya, bedanya kan beda usia saja ya. Jadi dari situ kita akhirnya terjadilah acara ini. Judul tetap kita ubah karena tujuan yang utama kita hidup juga bahagia. Jadi itu tujuannya sebetulnya. Jadi ke depan saya yakin Benny dan teman-teman juga akan terus melanjutkan, terutama difasilitasi oleh Hudson ini. Ini ada bagian infanya Hansen ya. Hidup ketua. Jadi itu alasannya. Jadi kita perlu Bunda Romo yang menjembatani kami dengan saya, dengan Larissa. Saya juga baru kenal Larissa baru malam tadi, dengan Tania juga tadi malam. Saya di sana tadi malam, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Tapi begitu tidak ada, aku udah terpaksa di Romi. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan dengan media ini kita semakin banyak, semakin kenal. Dan saya yakin ini mungkin juga masih bagian kecil dari kami yang ada di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Kami mengklaim diri dahulu itu PIKA Indonesia Timur, PIKA intim seperti itu. Kita pernah bereuni juga tahun 2005 kalau nggak salah Pak Budi ya. Dan waktu itu ratusan yang datang, betul ratusan, cukup besar. Ya, saya yakin jumlah sekarang harusnya lebih banyak. Hanya kita ya karena gap tadi yang saling nggak kenal itu mungkin perlu makanya Ibu Romo, Ibu Budeng itu dihadirkan untuk menarik kami ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dulu lah tambahkan. Ya, Pak dulu tambahkan. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kalau saya ingin menambahkan adalah saya sebenarnya ini kalau ada alumni Gama, alumni siapa lagi itu yang begitu besar dan begitu bisa berorganisasi. Tetapi yang saya ngikutin perkembangan alumni PIKA ini sudah nggak besar, geger dulu. Ada Pak PIKA dulu itu, PIKA pun nggak akhirnya geger lagi. Yang dicari apa di bawah ini? Kita kan bukan partai politik, kita bukan apa, tetapi ya sekedar kita pernah sekolah di PIKA yang sama. Apa salahnya sih kalau kita punya ide kita sampaikan? Nah, ini juga menjadi autokritik untuk PIKA. Kadang-kadang yang terbesit dari teman-teman kita yang banyak di perusahaan ini, seringnya PIKA mengumpul kita disuruh bantu beasiswa. Nah, poin itu yang kadang-kadang menjadi titik tolak untuk menjauh. Terus terang kadang-kadang bagi teman-teman kita yang belum beruntung menjadi beban, kan gitu. Tetapi mestinya enggak. Saya yakin bahwa PIKA
ketika kemudian yayasannya sebenarnya poin utamanya bukan ke biaya, tetapi bagaimana alumni ini bisa memberi masukan yang bagus, bagaimana bisa mempererat, kemudian saling support dalam arti mungkin kita yang sudah kerja di luar ini bisa memberikan gambaran yang lebih terang ketika kitanya sibuk dengan pendidikan teori yang selalu seperti itu, terobosan apa atau tantangan apa yang dihadapi oleh alumni ini akhirnya memang harus ada saluran yang bisa ke sana. Nah, jadi dari saya sendiri juga termasuk angkatan yang sudah senior angkatan 17. Bahkan kalau tadi Pak Joko tidak kenal Tania, saya lebih lucu lagi. Kalau Clarissa itu ternyata di grup saya. Dia kerja di Indera itu sudah 4 dengan Integra. Sudah 2 tahun ya Clarissa ya? Tidak tahu. Kenal di sini. Iya, bareng Pak. Jadi salah satu hal yang positif aja yang ibaratnya kita sebagai alumni bisa terjadi di saat kita mau ngumpul. Kalau kita nggak mau ngumpul ya pasti tidak akan terjadi. Jadi mari kumpul-kumpul hari ini dijadikan titik momen untuk perpustakaan bersamaan kita semua. Selanjutnya lebih bisa dimanfaatkan untuk bagaimana PIKA ini bisa lebih paling nggak bertahan dan berkembang, berbenah tadi yang dikatakan Romo. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang punya pikiran ataupun ide-ide yang brilian atau yang tidak brilian pun tidak apa-apa. Ya, karena kadang-kadang ide yang brilian itu dipandang dari sisi yang lain juga tidak. Tapi ide yang tidak tidak terlihat berkilau pun dipandang dari sisi yang lain tidak berkilau. Gitu aja. Siapa yuk? Jangan takut-takut. Oh, Pak Askar mau ngomong. Ya, mungkin karena kami butuh sebagai moderator, jadi saya tidak akan susah-susah ya. Jadi beberapa pertemuan yang lalu yang saya selalu hadir itu banyak wacana, banyak pembicaraan tentang hal-hal yang rasanya itu kalau dibicarakan dalam kelompok itu terlalu kecil. Nah, mungkin kalau bisa ditawarkan di kelompok besar sebanyak ini mungkin akan lebih baik. Mungkin juga dari pihak Sipika juga mendengarkan dari itu. Mungkin Benny bisa ngomong ini. Benny. Saya hanya menangkap bahwa Benny menyampaikan sebuah informasi, tetapi kayaknya nggak dianggap gitu loh. Karena saya sendiri melihat bahwa menaruh gitu. Coba Ben. Ini saya semua Pak. Ngomong. Cerita. Ini sebelumnya diangkat dulu. Yang ujung sana nggak ada. Rahasia sama Bang. Terima kasih. Mari kami minum steak. Lampunya paten isek wi, siloy. Saya harus mulai dari mana Pak? Mulai dari didik aja. Mulai dari kasih. Dari? Kasih. Oh ya. Jadi gini.